Oke, di sini gue coba untuk menjawab request dari teman ya, gimana caranya untuk, slide, hammer, bending, dan tremol di, ampel gitar. Sebenarnya ini nanti cara ini bisa dipakai juga untuk di produk ampel lainnya ya, seperti ampel gitar light atau ampel metal dan ampel-ampel lainnya. Mungkin, saya yang gue pakai di sini ampel gitar T2 sama ampel metal. Nah, langsung aja. Pertama, kita coba bikin piano notnya dulu di piano roll. Di sini gue siapin notnya. Coba kita mainin ya. Ya, itu notnya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan di sini, itu masih standar. Belum ada slide-nya, belum ada hammernya, ya kan? Nah, untuk menambah slide atau hammer, kita harus lihat dulu di bagian sini. Di sini kan ada yang bagian kuning-kuning nih. Sini kan ada fungsinya beda-beda. Nah, kita cari di sini mana yang untuk slide, mana yang hammer. Nah, di sini untuk slide ada di C, D, E, di E kosong kalau di sini ya, E kosong. Nah, kita coba terapin legato slide ini di coba kita coba. Nah, di sini kita coba kita terapin dari D ke E. Oke, caranya untuk di note di D ini, bagian ini kita agak maju ke kanan sedikit. Bukan dimajuin, dipanjangin sedikit ke kanan. Sedikit aja. Saya kayak gini, tahan Alt, tambah sedikit. Ya, udah segitu. Nah, terus di sini untuk menambahkan efek slide itu ada di E kosong. E kosong. Tapi kalau di FL Studio ya, yang jadi masalah bagi buat itu di sini E kosong, tapi di sini tuh nggak bisa kita pakai kosong. Kalau nggak salah dia maju dua oktav deh. Seperti di situ berarti kita coba di edit. Bukan. Di sini kayaknya. Nah, sini dia. Nah, kita tentuin dulu ininya. Terus kita taruh di pas di note mana yang mau kita mau di slide ya. Misalnya kita taruh di bagian sini berarti. Nah, oke, kita coba. Udah kelihatan kan ya tadi ya? Di sini nih udah kelihatan ikonnya bukan bulat tapi ada segitiga. Kita lihat lagi berarti. Nah, di sini ada satu yang kurang. Di ampel gitar ini dia nggak tahu ya di mana posisi fret kita memulai melodi itu. Kayak tadi, ini tiba-tiba dia lompat ke fret 6, ya kan? Kalau misalnya udah begitu, kadang nanti efek yang udah kita pakai ini nih, slide ini dia nggak berfungsi dengan baik, nggak bisa gitu. Jadi kita harus tentuin dulu ininya, kaponya. Kita mau main di fret keberapa? Di sini gue belum atur kaponya. Jadi nanti dia kadang-kadang pas pertama nih kita mainin udah sesuai, tapi saat kita coba mengulang nanti tiba-tiba nanti dia akan pindah otomatis, tempel itu akan pindah fretnya semaunya dia. Istilahnya gitu ya, semaunya dia. Jadi daripada nanti kejadian seperti itu ya kan, bagusnya saat kita memulai membuat melodi yang ada slide-nya, ada hammersnya, itu kita tentuin dulu kaponya, mulai dari mana itunya melodi itu akan dimulai di fret keberapa. Jadi untuk tahu itu kita harus tentuin kaponya. Di sini kapo ada di cis 1. Berarti kita lihat di sini ada di gedein dikit ya. Bukan. Nah, di sini dia. Nah, kita titip di situ dulu. Nah, kita taruh agak maju dikit dari notnya. Nah, setelah itu ini kita baru nentuin ininya nih bang, baru nentuin ininya apa? Berarti kita baru ngosongin ininya deh, mengclear kaponya. Terus sekarang kita waktu itu untuk nentuin di fret keberapa. Untuk nentuin fretnya di sini berarti ini fret low snare itu dimulai dari
E. F itu berarti fret ke satu, yang dis ini berarti fret kedua. Jadi kita coba, gue coba di ini deh, di sini ya. Nah, di fret 1. Nah, ini untuk meletakkan ininya ini harus agak disedisin ya. Karena kalau di rata gini, nanti dia nggak bakalan ini, nggak bunyi senarnya. Bisa gue bikin kayak gini ya. Gue mulai dari sini. Nah, nggak mau. Jadi ini harus dimajuin satu. Nah, kita coba lagi. Nah, kelebihannya dengan menambahkan capo ini ada efek apa? Stroke ya. Stroke lah istilahnya kalau gue bilang sih ya. Ada efek stroke gitu. Jadi kedengaran seperti humanize gitu bagi kita main gitarnya. Coba dengar lagi. Oke. Intinya untuk cara slide udah dapet ya Bang ya. Jadi intinya di nada yang mau kita kasih slide dari not pertama ke not keduanya itu, ini kita panjangin sedikit ya, panjangin sedikit. Ntar ini gue tutup dulu. Kita panjangin sedikit, dan habis itu kita tentuin di not yang mana yang mau udah kita tambahin tadi, yang kita panjangin tadi. Misalnya di sini, berarti kita panjangin di sini. Ini nggak mesti sama panjang ya, serah mau segini pun nggak apa. Ini cuma untuk memberi indikator aja kalau di sini loh nanti gua mulai slide gitu. Nah, habis itu yang kedua, kasih capo, dimana kita mulai melodi pertama itu kita mulai di fret keberapa gitu. Nah, untuk yang tadi untuk yang slide ya. Gitu juga sama hammer. Nah, untuk hammer misalnya di sini ada di F ya. Di F. Nah, taruhlah kita pengen gunakan hammer ini di note yang ini, gue minimize dulu. Gue mau pakai di sini dari F ke G. Majuin dikit. Terus ini gua copy aja, habis itu gua taruh di F ya. Oke, di F. Nah, sekarang coba kita lihat. Karena ini nih gara-gara gue gesernya tadi, otomatis dia pergi ke slide gitar di sini nih. Kita nolin dulu aja. Oke. Kelihatan nggak efek slide-nya? Efek hammernya maksud gue di sini nih. Kalau yang slide ikonnya di segitiga, tapi segitiga kayak ada ini ya, apa sih namanya sih? Ya kayak panah gitu. Jadi mencekung dalamnya. Tapi kalau misalnya untuk hammer dia tuh segitiga, bener-bener segitiga. Coba liatin. Nah, itu kelihatan kan ininya, efek hammernya. Jadi semudah itu caranya. Jadi yang penting pertama setelah kita siapin notnya, di bagian mana yang mau kita tambahin slide itu agak kita panjangin dikit not yang sebelumnya. Begitu juga dengan hammer ya. Habis itu baru kita taruh not untuk slide dan hammernya. Tinggal kita lihat di sini, kita pasti letaknya ada di mana. Nah, kalau misalnya untuk penutupnya biasanya itu ada zing, ada slide out gitu ya. Itu kita bisa tambahin di ini, slide in slide out ini nih. Misalnya gue pengen tutup di bagian terakhir ya. Dia ada di oh, berarti ada di sini. Oke. Copy, gue tarik dulu. Oke, kita coba. Oke, lagi. Oh, kurang.
Nah, sini. Tes lagi. Oke. Jadi yang di demo ini kita udah ngelakuin cara slide, cara hammer, dan cara slide out. Untuk slide ini juga sama, bisa tinggal kita taruh di bagian depan aja. Bisa kita mau di sini mau tambah slide in ya, taruh di depan sini. Jadi slide in yang di sini beda sama slide yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan antara not pertama dan antar pemilihan not dari C ke D gitu ya, misalnya kayak D ke F ya, cuman beda naik satu not. Tapi kalau misalnya yang slide yang ini itu ya kayak gimana ya, main geser begitu, jadi gitu. Ya kayak gitu deh, susah gue ngejabarin ini. Oke, gue anggap yang ini udah katam, tinggal diulang lagi aja. Kalau misalnya berasa repot untuk menangkap atau mencerna apa yang gue jelasin, diulang-ulang lagi aja, atau nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke, sekarang yang kedua kita coba untuk cara bending dan vibrato. Untuk cara bending dan vibrato di ampli itu sebenarnya juga gampang juga. Yang penting pertama kita harus ngerekam kegiatan kita dulu di ini nih, di VST-nya. Gampangnya gini, biar nggak kelamaan. Pertama misalnya kita mau pakai cara ngebending. Ini kita otak-atik dulu. Thread. Oke, udah. Habis itu kita masuk ke opsi tools, last tweak it, langsung edit event in piano roll. Nah, setelah itu nanti di sini di kontrol ini otomatis akan ada opsi untuk pitch bend. Nah, otomatis sudah ada pitch bend seperti itu. Nah, setelah itu kita tentuin dulu, kita posisikan ini di posisi tengah-tengahnya ya, 50%. Nah, karena secara default juga si ini untuk di keyboard ya biasanya ya, ini kan posisi untuk bending kan memang di tengah, gak ke bawah, gak ke atas, posisi di tengah dia. Oke, habis itu di sini gue udah siapin ininya, notnya seperti ini. Nah, yang mau gue bending bagian yang ini di note G ya. Gue zoom dulu. Nah, di G. Nah, untuk cara ngebendingnya ini tinggal kita naikin aja. Terserah mau dari sini kah? Ini klik kanan ya, klik kanan. Ini gua klik kanan. Nah, tinggal gua tarik ke atas, gua tahan, tarik ke atas. Nah, untuk posisi yang ini mau di mana itu tergantung kalian, tergantung ya versinya kalian mau taruh di mana. Nah, anggaplah gua mau taruh di sini. Terus nanti di bagian sini nanti gua turunin lagi. Nah, kita coba. Nah, ini nadanya udah bukan do re mi fa sol la si do ya. Nah, jadi ini karena ini udah kita bending otomatis si G naik dong ke A ya kan. Jadi ini gue pengen tetap dia sebagai nadanya sebagai G, nanti ini gue turunin lagi. Sebentar. Oke. Lagi. Nah, udah kedengeran ya efek bendingnya ya. Nah, kalau misalnya untuk belakang yang mau diturunin bisa juga di ini kita. Nah, kita giniin. Oke, katam untuk cara ngebending. Sekarang gimana caranya untuk kita pakai fitur tremolonya? Sama, pertamanya kita harus otak-atik di bagian ini ya nih. Nih, vibrato wells-nya nih. Cek. Oke. Terus kita klik tools, last tweak, edit event in piano roll. Nah, otomatis dia masuk. Nah, di sini gue coba mau kasih efek vibratonya ada di bagian belakang.
Nah, caranya tinggal di sini gue pakai ini 1/2. Oke. Nah, habis itu di sini kita gambar. Gue mau gambar dari sini. Coba. Nah, ini gue lubang-lubangin satu nih, Bro. Ya kan? Karena nanti efeknya bisa kita lihat nanti dari ini nanti. Dari sini nih. Nah, kita lihat ya. Nah, dia goyang sendiri. Ini dia goyang sendiri nih, Bro. Oke, katam. Jadi dari video ini paling enggak gua harap eh, abang-abang semuanya udah dapat ya caranya gimana cara nge-slide, cara nge-hammer, nge-slide apa sih namanya? Gua bingung tuh. Gua nggak tahu istilah main gitar, tapi gue bisa sih main gitar. Jadi slide-nya gitu, wing wing gitu. Terus sama cara ngebending dan cara nge-vibrato atau tremolo ya. Nanti selanjutnya gue coba share caranya untuk tapping atau sweeping atau lainnya di produk Ample. Jadi untuk sementara ini cukup itu dulu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa komentar di kolom komentar aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan gue tambahin lagi bagian mana yang kurang. Oke gitu aja. Thank you. Bye.